Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelas 10 MIPA 5. Siapa kita? Kelompok Singasari. Di sini gue mau ngejelasin ke lu semua tentang awal mula berdirinya Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Kerajaan Singasari ini beribu kota di Tumapel, lebih tepatnya di kawasan Kutaraja. Tumapel dahulunya adalah sebuah wilayah kabupaten di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri dengan bupatinya yaitu Tunggul Ametung. Tunggul Ametung dibunuh oleh Ken Arok dikarenakan terpikat oleh kecantikan Ken Dedes. Ken Arok membunuh Tunggul Ametung menggunakan sebilah keris buatan Pugandring, di mana keris tersebut belum sepenuhnya jadi. Tetapi karena Ken Arok ingin cepat-cepat meminang Ken Dedes, maka direbutlah keris tersebut. Lalu dibunuhlah Pugandring. Nah, sebelum Pugandring meninggal, Pugandring mempunyai kutukan di mana keris tersebut akan membunuh Ken Arok pada 7 turunan. Sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini kita mau jelasin tentang Kerajaan Singasari. Siapa aja sih raja-raja yang pernah perintah Kerajaan Singasari? Yang pertama yaitu Ken Arok. Ken Arok adalah raja pertama sekaligus pendiri dari Kerajaan Singasari. Ken Arok menguasai Kerajaan Singasari selama 5 tahun, yaitu dari tahun 1222 sampai 1227. Nah, Ken Arok ini pada akhir pemerintahannya dia dibunuh oleh suruhan dari Anusapati yang tidak lain adalah anak dari Ken Arok sendiri. Dan Ken Arok mempunyai gelar yaitu Sri Rangga Rajasa Sang Apurwabdi. Kemudian setelah Ken Arok dibunuh, maka bergantilah raja menjadi Anusapati. Anusapati naik tahta setelah pada tahun 1227 sampai 1248 Masehi. Nah, Anusapati ini sebenarnya adalah raja yang bijaksana, namun sayangnya ia mempunyai kebiasaan yang cukup buruk, yaitu dia suka menyabung ayam. Dan kebiasaan inilah yang diketahui oleh seorang bernama Tokjoyo yang berambisi menjadi raja. Tokjoyo ini menggunakan kelemahan dari Anusapati untuk berbuat jahat kepadanya. Pada suatu hari, Tokjoyo mengundang kerajaan Anusapati ke tempatnya. Dan ketika kerajaan Anusapati ini asik menyambung ayam, Tokjoyo diam-diam, dan akhirnya Anusapati pun terbunuh. Dan sekarang ini Tokjoyo. Tokjoyo naik tahta setelah membunuh kerajaan Anusapati. Namun ia pun memerintah tidak lama, hanya 10 tahun. Itu pada tahun 1248 Masehi. Dan Tokjoyo ini dibunuh oleh anak dari Anusapati, yaitu yang bernama Ranggauni. Nah, Ranggauni ini adalah anak dari Anusapati. Ranggauni ini membalaskan dendam ayahnya. Ia berkuasa cukup lama, sekitar 20 tahun, dari tahun 1248 sampai tahun 1248. Nah, dia dikenal sebagai raja yang cukup arif dan bijaksana. Pada akhir pemerintahannya, dia diganti oleh Kertanegara. Nah, ini adalah raja kelima, yaitu raja yang terkenal
sekaligus ratu terakhir dari kerajaan Singasari. Nah, ini raja ini bernama Kertanegara atau yang dikenal dengan gelarnya yaitu Sri Maharaja Diraja Sri Kertanegara. Ia adalah raja yang membawa kerajaan Singasari pada masa kejayaannya. Dia memerintah dari tahun 1268 sampai 1292 Masehi. Dan raja ini adalah raja terakhir sekaligus penutup dari kerajaan. That's all for me. Thank you. Ya, kembali lagi dengan Haitham Amar. Di sini saya akan menjelaskan tentang keruntuhan Singasari. Jadi pada tahun 1292, Duke Jayakatwang, yaitu seorang pengikut raja dari kerajaan Daha atau Kediri atau Gelang-Gelang, membuat pasukan untuk mengalahkan Singasari dan untuk membunuh Raja Kertanegara dengan bantuan Arya Wiraraja, yaitu bupati dari Sumenep di Pulau Madura. Nah, jadi tentara dari kerajaan dia belajar. Nah, jadi tentara dari Kediri menyerang dari dua arah secara bersamaan, yaitu utara dan selatan. Nah, dari utara ini mereka ketahuan oleh Raja Kertanegara yang akhirnya mengirim anak iparnya, yaitu Raden Wijaya. Sedangkan yang di daerah selatan ini mereka tetap tidak ketahuan sampai akhirnya dipecat dari Kutaraja. Sedangkan Duke Jayakatwang tersendiri berhasil membunuh Raja Kertanegara selama tanpa upacara sakral. Nah, akhirnya belajar dari keruntuhan Singasari, Raden Wijaya pun selalu membela Singasari, namun selalu gagal. Akhirnya ia bersama 3 temannya, Ronggolawe, Sora, dan Nambi. Nih, ini ya ilustrasi saya, Ronggolawe, Sora, dan Nambi. Mereka pergi ke pengasingan di bawah pimpinan Arya Wiraraja. Nah, dengan bantuan Arya Wiraraja, Raden Wijaya, kamu lagi belajar ini. Raden Wijaya akhirnya ia meminta kepada Duke Jayakatwang untuk membangun pemukiman baru di sebelah utara Gunung Arjuna. Akhirnya ia pun diizinkan. Setelah ia mencapai di daerah sana, ia menemukan buah maja yang sangat pahit dan akhirnya ia menyebut kota tersebut sebagai kota Majapahit. Dan ceritanya bersambung kepada awal mula kerajaan Majapahit. Terima kasih. Ya. Kejayaan kerajaan Singasari terjadi pada masa pemerintahan Sri Maharaja Diraja Sri Kertanegara. Kertanegara berhasil melakukan konsolidasi dengan cara menempatkan pemerintah yang memiliki kemampuan pada bidangnya masing-masing. Kertanegara juga tidak segan-segan memecat pegawainya yang dianggap tidak memiliki kualitas. Kertanegara juga melakukan persahabatan dengan kerajaan besar. Contohnya seperti kerajaan Capa. Atas keberhasilannya itu, atas keberhasilan Kertanegara, kerajaan Capa berhasil menjadi kerajaan terkuat di Indonesia. Dan ini atas dia tuh kuat atas militer dan perdagangannya. Assalamualaikum, saya Nida Lutfiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imara. Saya disini akan menjelaskan tentang peninggalan-peninggalan kerajaan Singasari. Yang pertama adalah Candi Singasari. Candi Singasari ini terletak pada Kecamatan Singasari, Malang, Jawa Timur, antara Gunung Arjuna dan Gunung Tengger. Dan prasasti ini kenapa dinamakan prasasti Singasari? Karena itu tertulis dalam
Candi Jago. Ini adalah gambar Candi Jago, ditemukan di Kecamatan Tumpang, Malang, Jawa Timur. Candi ini dibuat dari batu andesit. Nah, menurut mitos, candi ini memiliki keunikan karena bagiannya terpotong, bagian atasnya terpotong karena disambar oleh petir. Nah, yang selanjutnya adalah Candi Sumerawan. Ini gambar Candi Sumerawan, ditemukan di Desa Toyomarto, Kecamatan Singasari, Malang, Jawa Timur. Nah, candi ini ditemukan diperkirakan ada sekitar abad 14 Masehi. Nah, candi ini sekarang telah menjadi tempat wisata yang sangat terkenal. Selanjutnya adalah Candi Jawi. Nah, Candi Jawi ini daerahnya sangat berbeda ya, yaitu di Kecamatan Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Nah, candi ini ditemukan banyak pahatan-pahatan relief-relief gitu di pinggir-pinggirnya. Nah, yang keempat itu Candi Kidal. Oh, yang kelima Candi Kidal. Candi Kidal di sini saya tidak memiliki gambarnya. Nah, Candi Kidal ini ditemukan di Kecamatan Tumpang, Malang, Jawa Timur. Diperkirakan berada pada abad 13 Masehi. Nah, yang selanjutnya adalah salah satunya arca yang ditemukan sebagai peninggalan Kerajaan Singasari, yaitu arca Dwara Pala. Nah, ini adalah gambar dari arca Dwara Pala yang digambarkan sebagai patung besar berbentuk monster. Nah, ini ada di tempat di awal-awal masuk kota raja ya. Nah, yang selanjutnya adalah prasasti. Prasasti yang pertama adalah prasasti Mula Malurung. Prasasti Mula Malurung ini ada 10 lempeng. Nah, diperkirakan ditemukan pada masa Kertanegara tahun 1255. Nah, yang selanjutnya adalah prasasti Manjusari. Ini adalah gambar dari prasasti Manjusari. Diperkirakan ada pada tahun 1343 Masehi. Nah, di prasasti Manjusari ini ditemukan di reruntuhan sekitar Candi Jago. Nah, yang selanjutnya adalah prasasti Singasari. Saya tidak memiliki gambarnya di sini. Prasasti Singasari itu ditemukan di Desa Singasari, Malang, Jawa Timur pada tahun berkisaran pada tahun 1321 Masehi. Nah, candi ini itu digunakan sebagai peringatan kematian atau caitnya. Yang selanjutnya adalah prasasti Urare. Prasasti Urare ini digunakan sebagai dulu itu digunakan untuk penobatan Raja Mahasobya di sebuah tempat yang bernama Urare. Kenapa itu dinamakan prasasti Urare? Itu karena di tempatnya itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan vlog kita. I gotta tell you a little something about yourself. You're one of our flawless, who you were, but you walk Oke, around terima kasih here atas like you wanna perhatian be teman-teman. someone Semoga else. video vlog kita ini berfaedah bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.